Visi misi tiga capres-cawapres diantaranya menyentuh kebutuhan dasar warga, yakni soal bahan pokok atau pangan. Tiga capres-cawapres punya visi misi dengan sebutan masing-masing. Kemandirian pangan, swasembada, hingga kedaulatan pangan. Isu bahan pokok dan pangan dekat dengan pemilih perempuan, terutama kaum ibu. Apalagi dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan KPU, pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari sekitar 204 juta DPT pemilu 2024, sekitar 102,2 juta adalah laki-laki. Sementara perempuan lebih banyak, mencapai 102,58 juta. Apa yang ditawarkan capres-cawapres menggait suara perempuan, terutama dari sisi pangan dan bahan pokok. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bicara soal program pangan nasional, yang menurutnya pemerintah tidak punya desain soal itu. Muhaimin menilai pemerintah harus bisa memastikan pasokan pangan tetap terjaga di akhir tahun maupun hari raya. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kelangkaan. Yang sedang menjadi masalah dan selalu terulang-ulang menjadi masalah adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang senantiasa fluktuatif, dan sekarang yang kedua ada masalah daya beli masyarakat yang menurun. Nah, dua problem ini kita akan atasi dengan dua hal. Yang pertama, kita harus punya stok pangan yang memadai dengan cara apa? Pemerintah harus punya desain pangan nasional. Triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat harus sudah didesain dengan baik. Sehingga tidak akan ada kelangkaan, sehingga produksi juga terus terjaga dan daya beli masyarakat bisa terjangkau. Dengan desain pangan nasional maka akan mengurangi sekecil mungkin impor, syukur-syukur impor pangan sampai pada titik nol. Sementara cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendorong warga belanja di pasar tradisional yang bisa membantu perekonomian. Gibran juga berkomentar soal kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun yang merupakan hal biasa. Gibran berharap di awal tahun harga bahan pokok dapat turun. Mungkin akhir tahun ya, akhir tahun. Tapi yang jelas karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional ya. Kita ramein. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai kampanye yang secara khusus merangkul kaum ibu sangat perlu dilakukan dengan cara yang humanis. Ya tentu ini menjadi, saya sih melihatnya sebagai sebuah prioritas karena jumlahnya yang besar gitu ya. Lalu juga tadi sifatnya yang lebih loyal, lebih setia, lebih militan begitu. Maka saya melihatnya bahwa itulah yang menjadi kekuatan daripada kalangan perempuan tersebut. Nah, bagaimana dengan para kandidat? Ya pasti akan mengeluarkan jurus-jurusnya, ya, mengeluarkan strategi-strateginya, mengeluarkan kemampuannya para kandidat capres-cawapres termasuk tim suksesnya untuk bisa mendapatkan dukungan dari kalangan emak-emak tersebut. Tak hanya soal pangan dan bahan pokok yang dekat dengan pemilih perempuan, tapi juga hal lain seperti kesehatan hingga pendidikan. Apa strategi masing-masing tim kampanye capres-cawapres untuk menggait suara perempuan? Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa saja yang sudah dipetakan masing-masing tim kampanye capres-cawapres soal kebutuhan perempuan sehingga bisa menarik suara mereka di Pilpres 2024? Kita ulas bersama 3 narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Tata Ujiati, lalu juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Putri Komarudin melalui sambungan Zoom, dan juga juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ike Suharjo. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Aduh, saya terhormat sekali nih ada ibu-ibu di studio. Saya paling ganteng sendiri nih kayaknya. Karena sama ibu-ibu ya. Ya, kita langsung saja ya bahas yang paling diminati dibahas di tataran ide dan gagasan oleh capres dan cawapres, oleh kaum ibu terutama juga kaum perempuan. Ini kita tidak bisa tampik ya Bu ya, masalah kebutuhan pokok. Nah, kalau bicara kebutuhan pokok, saya tidak akan berbicara langsung harganya, tapi juga bagaimana kita menanggulangi permasalahan di hulu seperti petani. Saya akan mulai dari Bu Tata dulu, dari Tim Nasional Anies Muhaimin. Kan kalau ibu-ibu pengennya ya stabil teruslah harga bahan pokok ini, mau lebaran, mau tahun baru begitu ya, mau hari raya Natal begitu.
bagaimana ide dan gagasan untuk menstabilkan harga ini supaya stabil terus dari hulu misalnya permasalahannya ditanggulangi. Seperti apa Ya. Bu Tata? Pertama, perempuan itu kan ingin bahwa dirinya itu merasa aman ya, Ya. ya kan? Aman dari sisi kehidupan maupun dari sisi kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Mhm. Nah, bagaimana sebenarnya sistem negara di mana perempuan itu paling aman, Oke. gitu kan? Yaitu negara yang demokratis, Ya. yang menjamin di mana perempuan itu punya perlindungan dan punya hak yang sama. Karena Amin ini ingin agar pemerintahan itu dilakukan secara bersama-sama ini, Mas. Oke. Bukan hanya negara menyediakan kebutuhan, tapi warga masyarakat ini bersama-sama berdaya untuk menjalankan negara. Sehingga dibutuhkan di sini adalah memang masyarakat ibu-ibu itu kan butuh kebutuhan pangan yang stabil ya. Tapi ini bukan berarti kemudian mereka hanya nerima aja dari pemerintah, misalnya bagi-bagi susu, bagi-bagi makanan, bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana agar warga masyarakat termasuk perempuan itu berdaya dan punya kesempatan yang sama untuk menjalankan negara ini. Oke. Nah, sehingga mereka tuh lebih survive, Indonesia bisa lebih maju, dan tentu saja nanti kebutuhan pokok stabil itu hanya konsekuensi dari pemerintahan dan masyarakat yang berdaya. Oke. Gitu Mas, sehingga mereka itu Amin itu memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, contohnya dalam hal pendidikan nih Mas ya. Oke. Jadi Amin tuh melihat bahwa sekarang ini pendidikan tuh kan kayak piramida. SD dengan SMP itu banyak yang nggak naik, banyak yang nggak sekolah SMP. Nanti lebih kecil lagi banyak yang nggak ke SMA, lebih kecil lagi banyak yang nggak kuliah. Nah, Anies Muhaimin ini ingin agar piramidanya tuh ya agar kotak. Artinya kesempatan belajar atau bangku sekolahnya itu harus selalu tersedia. Equal gitu ya. Equal. Oke. Sehingga semua orang lulusan SD bisa sekolah SMP. Semua lulusan SMP bisa sekolah SMA dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas negara untuk memberdayakan semua orang termasuk perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama Oke, gitu. jadi konteksnya dalam kaitan isu yang paling ingin dibahas oleh Capres-Cawapres soal kebutuhan bahan pokok itu bermula dari pendidikan dulu begitu, baru bagaimana kualitas pendidikan ini bisa tercipta sehingga itu bisa tercapai ya, harga-harga bisa stabil segala macam, dimulai dari perempuan, peran perempuan. Dimulai dari perempuan yang berdaya. Oke, perempuan yang berdaya. Sebelum Mbak Ike, sebelum saya ke Mbak Ike, saya sapa dulu Putri. Halo, selamat pagi Putri. Halo Mas Radi, Ya. Mbak Bu Ike, Bu Tata, Assalamualaikum Ya, saya warahmatullahi sesuai ini ya, sesuai bahasan kita pagi hari ini soal bagaimana isu kebutuhan pokok ini paling diminati oleh kaum perempuan begitu ya dari tataran ide gagasan Capres-Cawapres. Apa yang ingin disampaikan dari tim Prabowo Gibran sejauh ini? Ya, justru kami merasa bahwa dibandingkan kandidat lain, kami sudah sangat kencang menggaungkan program terkait dengan perempuan ini. Dan memang kalau misalnya program dari paslon lain mungkin masih sifatnya makro ataupun masih sebatas konsep. Kalau kita sudah benar-benar mengkonkretkan ini dengan program makan siang dan juga program peningkatan gizi untuk anak-anak sekolah dan juga ibu hamil yang secara gratis nanti akan kami bagikan, dan tentu ini akan menjangkau sekitar 82,9 juta orang pada tahun 2029 yang diantaranya tidak hanya mencakup ibu hamil, nantinya tentu anak-anak sekolah dari PAUD sampai SMA dan juga pesantren. Dan justru perbaikan gizi dan peningkatan gizi untuk ibu hamil ini memang sangatlah penting untuk kita bisa mencegah lahirnya anak-anak yang rentan mengalami stunting, di mana prevalensi stunting di Indonesia ini sekarang masih menjadi sangat tinggi. Dan memang pencegahan stunting ini kan justru dimulai dari kondisi ibu masih sedang mengandung, masih sedang hamil, dan makanya kami fokus memberikan bantuan gizi untuk ibu hamil ini untuk juga menekan angka kematian ibu yang sampai sekarang masih cukup tinggi di angka 189 per 100.000 angka kelahiran.
Dan juga angka kematian bayi yang masih ada di 16,85 per 100.000 kelahiran. Dan kita tahu juga di mana target sesuai dengan Sustainable Development Goals kita di tahun 2030, kita diharapkan sebagai sebuah negara bisa menurunkan angka kematian ibu kurang dari 70 dan juga angka kematian bayi kurang dari 12. Dan makanya sebenarnya program makan siang gratis ini dan juga peningkatan gizi bagi ibu hamil itu merupakan sebuah langkah konkret untuk tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran dan juga nanti capres dan cawapres kami untuk bisa menjamin kebutuhan gizi dan juga meningkatkan kebutuhan gizi dari ibu hamil dan juga anak-anak sekolah. Dan tentunya kalau ditanya nanti bagaimana secara realnya kita bisa menjalankan program ini, kami akan menyasar kepada daerah-daerah yang masih dalam kelompok kantong kemiskinan. Seperti kita tahu Papua masih 26,8% untuk kemiskinan, Papua Barat masih 21,43%, NTT masih 20,33%, dan bahkan juga daerah Jawa Tengah yang masih 10,9%. Dan tentu kita juga akan menyasar daerah yang nanti stuntingnya masih tinggi seperti NTT yang masih di level 35% dan juga Jawa Tengah yang masih 20,8%. Jadi menurut kami ya inilah program konkret yang bisa kita tawarkan, selain juga nanti kita akan terus menstabilkan terkait dengan harga bahan pokok dan menguatkan peranan Bank Indonesia tentunya sebagai mitra pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Tapi ini salah satu quick win kita ataupun program konkret kita untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan bagi perempuan khususnya dan juga anak-anak. Ya, berbicara soal ketahanan pangan, soal bahan pokok, sebenarnya masalah hulunya kan ada di petani begitu. Nah, jika Anda tadi mengatakan Prabowo Gibran unggulannya adalah pembagian susu dan makan siang gratis, apakah masalah hulunya yang sekarang sering dikeluhkan ini juga bisa terselesaikan hanya dengan membagikan makan siang gratis dan susu gratis? Ya. Kalau dari permasalahan hulunya tentu seperti yang kita sering sampaikan, kita akan terus meningkatkan, menyempurnakan program yang sedang dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi. Kita tahu program seperti Kartu Tani misalnya sekarang sudah sangat efektif juga dalam pendistribusian pupuk, walaupun memang tidak bisa kita pungkiri masih juga terdapat permasalahan dalam faktor distribusinya. Jadi peningkatan pada program-program Kartu Tani, terus juga kita tahu sampai sekarang ini pemerintah juga terus mendistribusikan yang namanya kredit usaha rakyat khusus untuk para petani, dan ini juga harapannya bisa kita kuatkan nanti supaya petani-petani terutama yang di daerah pedesaan itu tidak hanya bergantung pada tengkulak yang sampai sekarang masih menjadi persoalan utama dalam penanaman panen kita dan juga dalam modal untuk para petani ini. Jadi harapannya dari sektor hulunya kita tetap jalankan tentu, dan dari hilirnya juga kita sempurnakan dengan memastikan bahwa seluruh anak-anak dan ibu hamil tentunya itu bisa mendapatkan akses pada hasil pangan yang berkualitas. Oke, ada benang merah sebenarnya dari Timnas Amin dan juga Prabowo Gibran bahwa permasalahan ini dari hulunya menurut Ibu Tata tadi di Amin adalah soal pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan dari seorang perempuan yang berdaya bisa menghasilkan kualitas SDM yang berkualitas begitu, yang baik gitu ya. Sama juga tadi dengan program makan siang gratis dan juga susu gratis ini diharapkan kualitas SDM-nya juga baik. Kalau dari Pak Ganjar Mahfud, Mbak Ike, saya tertarik soal sebenarnya dari visi kedaulatan pangan ini industri pangan yang berkelanjutan. Poin itu karena industri pangan ini sering kali bermasalah ketika kita masih membuka keran impor begitu ya. Ini juga membunuh petani sehingga ya mak-mak juga yang jadi korban, akhirnya harga-harganya mahal. Gitu. Nah ini untuk industri pangan yang berkelanjutan, konsepnya seperti apa? Ya, Mas, sebelum saya membicarakan atau bagaimana isu pangan bagi perempuan, bagaimana korelasi isu pendidikan bagi perempuan, isu ekonomi bagi perempuan gitu kan. Saya ingin menekankan begini, bahwasannya memang isu-isu perempuan ini, persoalan yang terkait dengan perempuan ini menjadikan prioritas, menjadi perhatian dan dorongan publik bahwasannya isu perempuan ini menjadi suatu hal-hal yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Nah ini kenapa dalam TPN Ganjar Mahfud ini memprioritaskan isu perempuan sebagai program yang paling krusial, yang paling penting untuk pembangunan bangsa dan negara.
Nah kita tahu ya beberapa seperti kita tahu Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Belum lagi Undang-Undang tentang ada perubahan usia pernikahan di Undang nomor 174 dengan 16 tahun 2019. Ya. Dan banyaknya dirayakan berbagai macam institusi terhadap Hari Perempuan Internasional. Nah ini menjadi salah satu indikator bahwasannya publik, masyarakat umum ya sudah sangat mendukung sekali terhadap isu-isu perempuan di beberapa tahun belakangan ini. Itu yang pertama. Jadi mengapa TPN Ganjar Mahfud ini memprioritaskan isu-isu perempuan menjadi programnya. Nah kedua, ini kita berkaca kepada apa sih program-program dari TPN Ganjar Mahfud terhadap program isu perempuan ini sendiri. Nah kita juga melihat latar belakang dari Mas Ganjar yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode, di mana di situ beliau sangat vokal sekali ya pada waktu itu dan sangat memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga minimal kenapa adanya kuota minimal 30% perempuan yang ada di parlemen itu karena salah satu aspirasi dari Mas Ganjar. Di Komisi 2 ya? Betul. Nah sekarang perempuan akhirnya sudah menjalankan gitu kan tugasnya di parlemen gitu dan menjadi salah satu bagian untuk membangun pembangunan bangsa dan negara ini. Dan kedua kita juga akan melihat lagi prestasi dari Mas Ganjar selama menjadi gubernur. Dan bagaimana peran penting dari Bu Siti Atikoh ya, mendukung, mensupport beliau sehingga banyak sekali prestasi atau keberhasilan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya adalah berhasil menurunkan angka stunting, berhasil menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi, kemudian kematian balita. Itu salah satu angka berhasilan. Nah, menjadi gubernur aja perempuan sudah menjadi prioritas, apalagi menjadi presiden. Nah, kemudian saya berbicara tentang program di TPN Ganjar Mahfud sendiri. Kita ada program namanya Ibu Sehat dan Anak Sehat. Di sini kita memperhatikan bagaimana dari mula 1000 hari dari pertama kelahiran dari si anak gitu kan sampai bagaimana untuk menggait gizi, untuk memberikan gizi anak mulai dari usia bayi sampai usia 5 tahun. Nah, belum lagi adanya pelayanan kesehatan mulai dari ibu yang melahirkan sampai mulai dari ibu yang mengandung, melahirkan hingga menyusui. Nah, ini menjadi salah satu program dari TPN Ganjar Mahfud sendiri. Nah, kemarin sumbernya tadi untuk ekonomi sendiri bagaimana? Ketika waktu menjadi gubernur, beliau juga pernah memberikan suatu program memberikan kredit perbankan kepada ibu-ibu atau emak-emak gitu kan, agar bisa memberdaya secara ekonomi. Begitu juga dengan pendidikan. Kita punya program 1 sarjana, 1 keluarga miskin. Bahwasanya semua perempuan tuh berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu kan. Jadi bagi keluarga yang belum mampu atau untuk memuliakan anaknya, kita mempunyai program khususnya juga bagi perempuan. Di sini kita mempunyai akses pendidikan seluas-luasnya bagi para perempuan. Ya berarti kaitan dengan diskusi kita pagi hari ini saya tangkap untuk kesimpulan sementara ya begitu ya. Dari 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diwakili tim ses masing-masing. Kalau mau perempuan ini didengar begitu, bahagiakanlah mereka begitulah kira-kira ya. Bahagiakanlah mereka, perempuan yang bahagia, perempuan yang sejahtera, niscaya juga bisa menciptakan sumber daya manusia yang juga berkualitas begitu sebagai ibu. Nah, kalau saya bertanya berikutnya ke Bu Tata. Bu Tata, kalau sekarang kan kalau melihat fokus suara perempuan di pemilu 2024 ini sebenarnya lebih besar, meskipun hampir seimbang tapi lebih besar ya presentasinya dari laki-laki sedikit lebih besar. Nah masing-masing ini merebut fokus suara perempuannya di mana? Apakah di sektor pekerja, buruh, perkantoran atau ibu rumah tangga kira-kira? Ya, Pak Anies sendiri sudah punya keberpihakan yang lama ya terhadap perempuan ketika beliau menjadi gubernur di DKI. Jadi ada banyak hal yang beliau perhatikan ya, mulai dari ibu hamil sampai perempuan, kesehatan perempuan, sampai kemudian bagaimana kesempatan kerja bagi perempuan itu diberi kesempatan kerja yang sama. Salah satu hal yang penting yang perlu dicatat di Jakarta adalah bagaimana Pak Anies ini memberikan kesempatan cuti melahirkan bagi laki-laki, Mas. Jadi laki-laki kan biasanya itu mendampingi gitu ya. Tidak mendapatkan cuti atau hanya 1-2 hari kan. Tapi kalau di Jakarta waktu itu Pak Anies memberikan cuti 1 bulan secara otomatis. Sehingga
bapak-bapak nih para ayah bisa ikut mendampingi ibu ikutan repot ya. Nah, dengan cara seperti itu maka ibu-ibu itu merasa tertolong ya, dan kemudian mereka itu mampu membuat ibu ini menjadi lebih lebih produktif gitu. Pak Anies juga memberikan daycare ya di tiap-tiap kantor, di tiap-tiap pelayanan publik, sehingga ibu-ibu itu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, berkompetisi. Nah, kemudian Pak Anies juga memberikan krisis center ya di dalam programnya itu, di tiap-tiap puskesmas itu ada krisis center di mana para ibu itu bisa mendapatkan layanan psikologis, konsultasi ya, dan kemudian ada juga krisis center di Dinas Perempuan dan Anak yang dioptimalkan sehingga mereka itu jika mendapatkan kekerasan di rumah ya atau dari mana saja itu bisa mendapat segera pertolongan dari krisis center ini. Nah, sehingga segala hal ya yang diprogramkan di dalam Timnas itu sebenarnya berdasarkan pengalaman kepedulian Pak Anies kepada perempuan di Jakarta. Termasuk salah satunya adalah memberikan program pangan murah, Mas. Ya, setiap bulan itu keluarga miskin itu bisa mendapatkan 6 jenis bahan pangan murah ya. Termasuk daging, susu, telur, ikan ya. Itu 6 kebutuhan pokok itu mendapatkan gratis dari pemerintah, bukan gratis ya, 30% saja harganya dari harga normal, subsidi ya. Itu setiap bulan di Jakarta, dan ini akan diteruskan untuk seluruh Indonesia ketika menjadi presiden. Dan tidak hanya itu, yaitu perempuan-perempuan yang manula ya juga akan mendapatkan semacam pensiun. Ini juga sudah dilakukan di Jakarta dengan mendapatkan 600.000 per bulan. Dan ini nanti akan disesuaikan dengan kemampuan APBN. Tapi manula yang dia itu miskin, tidak punya keluarga, sakit, ya termasuk para perempuan tentunya, ini juga akan mendapatkan bantuan itu dan sudah ada di dalam visi misi Amin. Ya, jadi memang kepedulian Pak Anies terhadap perempuan itu sudah lama dan sudah akan direbut kalangan mana? Ibu rumah tangga, perkantoran, atau yang mana? Ya, kalau tadi yang seperti saya sampaikan di awal kan program peningkatan gizi itu kan sebenarnya untuk semua kalangan ya, dari mulai ibu-ibu muda nih seperti saya yang baru saja punya anak 1, atau bahkan misalnya kelompok nenek yang sekarang bertanggung jawab untuk mengurus cucunya. Itu kan juga akan sangat bermanfaat ya programnya untuk mereka. Jadi mungkin melanjutkan sedikit dari tadi, sebenarnya kita mau juga nanti bikin yang namanya Badan Peningkatan Gizi Ibu dan Anak Nasional dan Daerah, di mana badan ini nantinya akan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendes, BKKBN, BUMDes, supaya kita juga bisa memberdayakan badan usaha milik desa kita. Dan program ini sebenarnya sudah sukses dilangsungkan di 76 negara di berbagai belahan dunia. Dan tahun depan di presidensinya Brazil di G20 ini sebenarnya akan menjadi salah satu topik utama terkait dengan peningkatan gizi langsung ini. Jadi kami sangat berharap bahwa dari penguatan peranan perempuan dari mulai masih hamil sampai sudah punya anak-anak nantinya ini kita bisa menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi dan bisa menciptakan pekerjaan baru nantinya tentu dengan pelibatan BUMDes dan tentunya melepaskan negara kita dari middle income trap yang nanti akan mencegah kita untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Dan karena kita menyasar semua kalangan perempuan dari mulai ibu muda sampai dengan ibu yang sudah lebih senior, tentu kita juga mengetahui bahwa perempuan ini seringkali masih dijadikan sebagai objek. Jadi setiap pemilu kita selalu dengar bahwa the power of emak-emak itu harus bisa kita dorong karena perempuan itu adalah pemilih yang lebih loyal dan juga lebih militan. Nah,
Kita lihat sekarang bahwa di setiap tim kampanye kita melakukan acara, baik itu di level nasional ataupun daerah, kita juga memperlihatkan bagaimana perempuan-perempuan yang terlibat langsung di tim kampanye Prabowo Gibran ini bukan hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek dari pencapresan dan juga pencawapresan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke. Jadi sebenarnya menjadi salah satu contoh konkret kita supaya nanti ke depannya perempuan-perempuan muda, terutama dari generasi milenial dan Z, itu tahu kalau perempuan itu bukan hanya sebagai sekedar subjek saja gitu, objek saja, tapi juga bisa menjadi seseorang yang menjadi decision maker. Dan kalau kita lihat misalnya di berbagai daerah sudah banyak juga relawan-relawan perempuan yang mengkhususkan diri membentuk organisasi untuk mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau kemarin kita lihat di Bandung ada namanya emak-emak Majelis Taklim Bandung Cimahi yang mendorong Pak Prabowo. Ada juga Laskar Prabowo 08 di DKI dan juga masih ada banyak berbagai relawan perempuan lainnya. Jadi relawan perempuan ini tentu tidak hanya berasal dari satu kalangan saja, tapi ada yang ibu rumah tangga, ada yang profesional, ada yang akademisi, ada yang filantropis. Jadi seluruh kalangan insya Allah yang perempuan itu bisa terakomodir dalam Oke. organisasi relawan Baik. yang sudah dibentuk. Baik. Nah, kalau ngomong-ngomong soal militansi emak-emak, saya setuju memang militan sekali mereka ini untuk apa namanya memilih atau mendukung gitu ya dalam konteks pemilu presiden ataupun pemilu secara umum. Nah, kalau tadi saya lihat dari Prabowo Gibran ini memanfaatkan militansi emak-emak gitu ya, kaum ibu. Dari Ganjar Mahfud apakah juga punya konsep yang sama dengan memanfaatkan militansi mereka dan menyasar suara mereka, karena kaum ibu ini memang kuat sekali sepertinya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang masalah siapa yang harus kita sasar, gini Mas, kita tidak hanya emak-emak saja. Tapi kita tahu bahwasanya bonus demografi kita, apalagi udah Indonesia Emas 2045 dan target pemilu 2024 itu melibatkan generasi Z dan milenial, jadi semua kita merata. Ini mulai dari kelompok emak-emak, kelompok generasi milenial dan Gen Z itu sendiri. Kalau saya kan milenial. Nah, kalau kita berbicara tentang apa saja program dari TPN Ganjar Mahfud, kalau kita ngomong tentang masalah perempuan ini banyak, Mas. Banyak, betul. Banyak Setuju. sekali. Mulai dari persoalan isu gender dengan tata kelola pemerintah, bagaimana perempuan politik gitu kan, itu tata kelola pemerintah. Mulai dari bagaimana isu perempuan dengan lingkungan, itu banyak sekali permasalahannya. Mulai dari masalah perempuan dengan bagaimana akses perempuan mendapatkan keadilan, akses perempuan ini mendapatkan hak yang sama terhadap sosial dan ekonomi. Mulai bagaimana isu perempuan terhadap gender tentang perdamaian dan keamanan. Nah, di TPN Ganjar Mahfud sendiri ada beberapa program. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasannya ibu sehat, anak sehat. Kita juga punya program Kartini Maju. Kartini Maju ini di mana kita memberikan suatu ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk bekerja di berbagai macam bidang. Jadi memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dalam hal pekerjaan. Kemudian juga ada cuti melahirkan selama 6 bulan, ya ini juga tadi ya. Betul. Nah, dengan adanya cuti melahirkan 6 bulan ini begini, ini juga mensupport bagaimana memberikan kesempatan kepada ibu yang melahirkan itu agar pulih secara fisik dan mental. Kalau ibu udah pulih secara fisik dan mental, ini mencegah yang namanya seperti kayak kita tahu adanya baby blues begitu kan. Terus juga atau mencegah adanya angka stunting yang lebih tinggi, jadi dia bisa mendapatkan angka gizi yang bagus dan begitu juga ASINya kan lebih lancar, jadi kesehatan buat anaknya juga bagus. Dan juga cuti melahirkan buat ayahnya sendiri itu untuk mendampingin, karena pada bagaimanapun peran penting dari seorang ayah yang mendampingi istri dalam melahirkan sampai mereka menyusui selama 6 bulan itu sangat krusial dan sangat penting sekali. Ada yang dukungan secara psikis terhadap ayah ya Mas ya, ini saya kan pernah menjadi ibu ya, itu beda sekali kalau misalkan suami kita mendampingin kita gitu loh. Nah, secara psikis itu kita merasa terpenuhi. Jadi seperti gejala-gejala baby blues itu akan terhindarkan gitu. Nah, kita juga punya program adanya kesehatan mental. Nah, kita punya 7 hari selama 24 jam itu ada call center, ada krisis. Nah, isu mental ini penting sekali Mas. Karena isu mental ini sendiri ya banyak sekali dilakukan oleh generasi muda saat ini yang berakibat dampak yang fatal. Bahkan banyak kasus-kasus bunuh diri akibat masalah mental. Nah, kemudian juga kita punya program di sini adalah tempat penitipan anak.
gitu. Ika. Nah ini khususnya bagi di kota-kota besar kan perempuan sekarang kan banyak sekali yang membantu suami dalam mencari nafkah gitu kan, dalam pemberdayaan secara ekonomi. Nah ini kadang kita merasa kesulitan kalau misalkan untuk menitipkan anak di rumah gitu kan. Nah dengan ada yang program ini ya orang tua tidak perlu khawatir lagi gitu. Oke, ini berarti kalau saya lihat lebih terhadap bagaimana membuat nyaman kaum ibu dan perempuan begitu ya. Betul. Sehingga isu-isu ini juga akan jadi perhatian dari publik. Tapi begini, setelah jeda saya akan bertanya kepada masing-masing tim ses juga. Kalau saya perhatikan tadi bicara soal program-program untuk perempuan termasuk juga menstabilkan kebutuhan pokok begitu ya. Ini membahagiakan perempuan, kaum ibu itu nggak murah kayaknya. Butuh kebijakan anggaran yang juga besar begitu. Bagaimana juga nanti masing-masing capres-cawapres soal kebijakan anggaran terhadap perempuan ya, yang keberpihakannya terhadap perempuan dan isu-isu perempuan bisa dioptimalkan. Bagaimana juga cara mengelola anggaran ini supaya tidak juga timpang dengan anggaran-anggaran penting lainnya untuk negara. Termasuk juga kalau saya lihat kaum ibu ini sekarang kan mudah sekali untuk dibujuk gitu ya, diberikan sesuatu, milih atau tidaknya, tapi gimana nanti. Nah ini yang juga politik praktis yang juga harus dihindari. Kita akan bahas hal itu, ibu-ibu, setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Ya, seperti saya singgung sebelumnya tadi bahwa untuk membahagiakan kaum perempuan, kaum ibu itu sebenarnya tidak murah. Butuh juga kebijakan anggaran yang memadai dari pemerintah. Tapi sepertinya dari tim Ganjar Mahfud punya gagasan tersendiri selain bahkan kebijakan soal anggaran jika nanti Ganjar Mahfud terpilih begitu untuk isu-isu perempuan. Nah, dari Ganjar Mahfud seperti apa? Begini, Mas, saya ingin menyampaikan bahwasannya perempuan itu adalah tiang negara. Negara bisa chaos itu kalau perempuannya lemah. Nah, jadi misalkan negara itu bisa kuat, negara itu bisa maju, negara itu bisa sejahtera karena ada perempuan yang kuat di belakangnya. Jadi jangan sepelekan Mas Adi masalah perempuan ini. Bener, kalau udah emak-emak udah ngomong, ibaratnya dalam satu, ini kita legislatif ya, dalam satu rumah, kalau udah emak-emaknya udah pilih aja Mbak Ike, ayah atau anak-anaknya, itu bisa dipastikan 80% nanti pilih Mbak Ike untuk di legislatif. Nah, Ibu Atiko sendiri pernah berpesan kepada kita bahwasannya memang perempuan itu mempunyai tugas yang sangat penting sekali, ya, terutama ini untuk calon ibu negara. Bagaimana posisi ibu negara nih yang benar-benar bisa mengawal, yang bisa mendampingi suami dalam untuk mewujudkan, untuk membangun Indonesia bangsa kita ini. Jadi Ibu Atiko pernah pesan, Mbak Ike, kalau Mbak Ike tidak berada di posisi misalkan di pemerintahan. Di pemerintahan kita punya Serikandi yang hebat loh. Ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno yang bagaimana memperjuangkan aspirasi kita perdamaian di Palestina gitu kan. Di legislatif kita punya perempuan yang hebat juga gitu, dan memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga menghasilkan Mbak Putri salah satunya Mbak Putri menghasilkan tuh kebijakan yang tentunya pro terhadap perempuan di berbagai macam sektor. Lalu bagaimana Ibu kalau misalkan kita ibu rumah tangga atau masyarakat biasa, apakah kita juga mempunyai peran penting dalam hal ini? Oh iya Mbak Ike, dia bilang kayak gitu. Nah, bagaimana peran pentingnya? Peran pentingnya dari sini adalah kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling mensupport sesama perempuan. Gak usah jauh-jauh lah Mas, ke tetangga kita sendiri, ke adik perempuan kita gitu kan, ke teman kita sesama perempuan. Dan notabene persoalan perempuan tuh ya Mas ya, tanpa kita sadari itu ada gitu loh. Misalkan seperti kayak kekerasan dalam rumah tangga. Tuh. Artinya menempatkan perempuan-perempuan hebat nanti dalam struktur pemerintahan Ganjar Mahfud juga penting ya. Betul kalau sekali. Melihat, jadi ngomong-ngomong soal anggaran itulah satu hal, tapi bagaimana kita memberdayakan perempuan dari dari skup yang paling terkecil seperti yang Mbak Ike contohkan tadi, keluarga begitu ya. Betul. Nah, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, saya pertanyaannya sama sebenarnya, kebijakan anggaran untuk isu perempuan. Nah, tadi kalau Prabowo Gibran punya program makan siang gratis dan susu gratis, sepertinya anggarannya nggak kecil. Bagaimana mengelola ini nantinya? Ya,
Sebenarnya kan untuk program ini sendiri kita secara estimasi memerlukan anggaran sekitar 400 sampai 500 triliun. Ya, itu Dan besar kita sekali. sudah sangat serius memikirkan terkait dengan penerimaan negara untuk bisa kita memaksimalkan supaya program ini bisa berjalan. Jadi yang akan kita lakukan nantinya tentu akan meningkatkan rasio penerimaan negara kita dari mulai rasio pajak, PNBP, hibah dan lain-lainnya terhadap produk domestik bruto supaya nanti bisa menjadi meningkat sampai 23% dalam 5 tahun. Jadi gimana kita nanti bisa mengoptimalkan revisi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disahkan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 11 tempat saya bertugas bersama dengan pemerintah di tahun 2021, dan di sini nantinya kita akan bisa mengoptimalkan supaya pengaturan terkait dengan perluasan basis pajak dan juga kesetaraan dalam nantinya perpajakan kita itu juga bisa kita optimalkan di situ. Dan dalam hal ini kita juga akan terus meningkatkan terkait dengan efisiensi anggaran seperti yang selama ini selalu digaung-gaungkan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi juga seringkali berulang-ulang kali beliau menyampaikan bahwa banyak sekali pos-pos anggaran kita yang dipakai dengan tidak bijak, masih tidak menyasar kepada masyarakat, masih fokusnya pada gaji, tunjangan dan juga mungkin perjalanan dinas. Jadi di sini kita nanti akan menempatkan Menteri Keuangan yang akan lebih awas lagi dalam menyisir pos-pos anggaran kita. Jadi hal ini juga tentu nanti akan dibarengi dengan optimalisasi dari BUMDes kerjasama antara badan usaha milik desa supaya bisa terlibat juga dalam program makan siang ini. Terus kita juga akan mengoptimalkan program CSR di setiap provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi nanti pihak swasta pun bisa terlibat aktif dalam program ini supaya bisa menutupi kekurangan pembiayaan. Dan kalau tadi disampaikan juga terkait dengan program yang konkret untuk perempuan yang sekarang sedang berjalan, kita juga tetap akan melanjutkan program PKH dan juga permodalan mikro yang kita tahu sampai saat ini masih lebih banyak menyasar perempuan. 90% dari penerima PKH itu kan kita tahu adalah perempuan. Terus sekarang juga Pak Jokowi masih punya program yang sangat baik, yaitu program pembiayaan ultramikro untuk kelompok perempuan yang diselenggarakan melalui BUMN seperti PNM misalnya. Dan tentu kita akan terus meningkatkan kualitas dari program ini supaya semakin banyak perempuan yang bisa berdaya, terutama di daerah pedesaan, dan juga mereka bisa menjadi perempuan yang mandiri. Jadi ketika terjadi krisis seperti pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak laki-laki yang kehilangan pekerjaannya, apalagi di daerah industri seperti daerah pemilihan saya, itu nanti istri ataupun anak perempuannya nanti tetap bisa membantu untuk menopang keluarganya. Ya, anggaran yang besar tapi juga diimbangi dengan perempuan yang berdaya, kira-kira seperti itu. Timnas Amin punya konsep pengelolaan keuangan negara yang seperti apa untuk mengoptimalkan program-program atau isu-isu perempuan? Ya, jadi Timnas Amin ini kan memiliki tagline ya untuk perempuan, yaitu perempuan yang aman dari kekerasan dan berdaya. Nah, untuk menuju ke sini, ini kan sebelum ke anggaran ya, untuk menuju ke sini, aman dari kekerasan itu dalam konsep ini adalah bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan dalam masyarakat, kekerasan dari negara. Nah, sehingga ketika misalnya Wiji Tukul tidak pulang karena hilang, meninggal, itu yang kena dampak paling parah itu adalah istrinya dan keluarganya, kan gitu. Nah, sehingga kekerasan oleh negara itu juga dampaknya terhadap perempuan. Sehingga di sini kita para perempuan itu juga perlu menyadari bahwa melihat kandidat-kandidat itu perlu melihat kandidat mana yang paling berpihak pada demokrasi, ya kan? Sehingga memberi ruang bagi perempuan untuk terlindungi dan berdaya, gitu. Nah, di sini nih, jadi saya Timnas Amin itu tidak hanya melihat perempuan itu sebagai orang yang diberi providing oleh susu, makan dan sebagainya, anggarannya juga besar, ya kan? Tadi tetapi ingin 500 triliun anggarannya kalau kata itu juga maksudnya kan negara ini kan perlu dibangun dengan cara yang tidak istilahnya transaksional.
Ya, Jordan. Jangan transaksional gitu loh. Transaksional itu akan membuat negara khususnya perempuan itu dalam jangka jauh terpuruk. Oke. Karena kemudian hanya diberi ikan terus, tidak diberi kail untuk mandiri dan berdaya. Oke. Nah, untuk ini Timnas Amin itu dalam programnya maupun nanti dalam politik yang anggarannya, dalam politik anggaran itu lebih berfokus pada bagaimana perempuan ini selain aman dari kekerasan, tentunya mendorong pada negara yang demokratis. Ya. Perempuan bisa aman bicara, tidak akan dipenjara misalnya karena mengkritik pemerintah, ya kan? Tetapi juga agar perempuan ini diberi bekal, termasuk dari pendidikan, kemudian juga ada pemberdayaan melalui UMKM, kemudian juga ada subsidi untuk pertanian, kemudian ada program kontrak farming ya yang memberdayakan petani dan perempuan, dan kemudian juga bagaimana perempuan ini diberi kesempatan yang sama di sektor-sektor yang sama dengan laki-laki, termasuk di TNI dan Polri. Sehingga perempuan-perempuan ini akan bisa menjadi hebat dan menjadi penentu dalam berjalannya negara, sehingga mereka itu tidak akan takut lagi bersuara, gitu. Jadi itulah apa yang diinginkan. Ya, iya. Kalau kita bicara pagi hari ini, menarik sekali bagaimana sudah dipaparkan tadi ya dari masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon presiden. Mana yang paling pas untuk Anda kaum ibu dan juga kaum perempuan? Ini saya yakin sudah ada yang ngincer-ngincer nih Bu, yang kaum ibu dan perempuan. Ini yang paling pas nih buat saya. Karena kalau melihat data survei dari Kompas, ini masih ada sekitar 70% dari kaum perempuan yang belum menentukan pilihannya di Pilpres ini. Nah, ini kalau saya lihat baca datanya dari kategori usianya ini 17 sampai 65 tahun. Sebagian besar 32% berada di kelompok usia 50 sampai 65. Nah, undecided voters ini sebagian besar ini berlatar belakang pendidikan dasar dan 43,7%-nya berada di kelompok ekonomi bawah. Jadi ya kira-kira dari survei Kompas ini bisa juga dijadikan acuan bagi capres dan cawapres untuk bertarung di wilayah itu. Karena mereka-mereka ini yang menjadi penentu nantinya siapa yang akan bisa memenangkan kontestasi pemilu atau Pilpres 2024. Menarik sekali pembincangan kita pagi hari ini. Terima kasih ibu-ibu sudah menemani saya pagi hari ini. Jadi kaum ibu sudah siap ya untuk milih ya. Siapa yang akan dipilih nanti kita nantikan bersama siapa yang bisa merebut suara perempuan. Baik, terima kasih juru bicara Timnas Amin, Tata Ujiati, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juru bicara TPN. Terima kasih. Assalamualaikum. Ke Suharjo telah berbagi perspektifnya pagi hari ini soal perempuan. Terima kasih. Sehat selalu ibu-ibu. Saudara, masih ada